An-Nas ini yang datang dari dalam diri kita, gitu tuh. Makanya yang namanya sekiriman-kiriman itu datangnya malam, datangnya subuh. Makanya Rasul baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, gitu ya. Kalau kita tidur kan kita disuruh tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah dianjurkan baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Tujuannya begitu ya, supaya tidur kita enak. Maharaja manusia, Tuhan yang disembah manusia. Nah, saya ambil dari kitab Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraisy ya. Berkaitan apa dengan surat An-Nas ini? Kalau kita berbicara surat Al-Falaq adalah permohonan perlindungan menyangkut segala macam kejahatan di segala tempat dan waktu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung pada Allah dari apa? Waktu subuh. Masalah waktu falaq. Ya. Dan secara khusus disebutkan malam pada saat kelamnya tuh penyihir dan orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri hati sama kita. Ada gak orang yang iri hati sama kita? Banyak iri hati. Jangan kita, Rasulullah banyak orang yang iri hati, apalagi kita ya. Semua dalam kehidupan ini pasti ada yang nggak demen sama kita. Kullu zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dikasih nikmat oleh Allah pasti ada aja yang nggak demen. Nggak boleh tetangganya seneng dikit, sakit aja dia meriang. Nggak boleh seneng dikit, tapi dia suka kota kerajaan hancur. Tuh manusia lebih jahat tuh, masya Allah ya. Nah, dalam surah Al-Falaq ini, sebelum kita bahas Anas ya, kaitannya dalam surah Al-Falaq nanti dibandingkan ya, apa Al-Falaq dan Anas. Dalam surat Al-Falaq yang disebut terakhir adalah iri hati, min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Ya. Siapa yang dengki itu? Iblis. Iblis dengki banget tuh sama manusia. Apalagi kemarin pas 1 Syawal Idul Fitri itu Iblis nggak demen banget, nangis semua nih. Jamaah Darut Ta'ibin hari Raya Idul Fitri ini semuanya diampunin Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang enggak diampunin. Itu Iblis nangis. Semuanya diampunin, satu pun enggak ada yang enggak diampunin, diampuni oleh Allah. Sesuai janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan semata-mata iman ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya. Iblis nangis. Hari pertama, hari keduanya janji lagi, kan saya goda manusia lagi, itu udah digoda lagi kita Pak. Setelah Ramadan digoda lagi, biasanya berjamaah rajin, males-malesan, baca Qur'annya rajin, males-malesan ya. Nah, ini kita tidak baca surah An-Nas sama-sama satu huruf aja, bacaannya itu al-muta'abbad bittilawati. Bacanya aja udah anggap ibadah. Kenapa ibadah? Kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun. Saya kata Rasul nggak bilang tuh alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Alif lam itu nggak satu huruf, berapa huruf? 3 huruf. Satu hurufnya nilainya 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti 30. Tadi Anas berapa huruf? Hitung. Gitu enggak? Udah, jangan usah dihitung-hitung. Banyak banget tuh. Ya, Masya Allah. Nah, tuh kaitannya banyak amalan-amalan ya. Kalau kita baca tahlil, baca ratib, nggak lepas tuh surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Pernah diundang tahlilan nggak? Pernah diundang tahlilan nggak? Diundang ya. Pernah dengar gak surat Al-Ikhlas? Nah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, udah tuh amalnya paling bagus. Padahal udah 2 kepala tuh Pak ya. Al-Ikhlas udah 2 kepala ya. Udah hafal semuanya. Walaupun gak tahu bacaan, gak tahu tulisannya, hafal gak?
Ah, itu dia. Apa? Nggak tahu tulisannya Al-Falaq gimana ya? Kalau saya tutup nih, para jamaah tulis surat Al-Falaq. Kira-kira bisa nggak? Kelenger dah. Tapi bacanya bisa nggak? Apalagi bisa nggak? Itulah mukjizatnya Al-Quran. Ya, para jamaah nggak tahu tulisannya tapi hafal. Sampai surat Yasin hafal 83 ayat. Tulisannya tahu nggak tulisannya? Nggak tahu, tapi hafal nggak? Hafal. Apalagi ayat pertama, hafal nggak? Yasin, hafal nggak? Tulis. Nah, kembali kepada pembahasan surat An-Nas ya. Jadi aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Kata An-Nas ya, terulang dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Kata ini berarti kelompok manusia. Nah, ini An-Nas semuanya kelompok manusia. Diambil juga dari kata An-Naus yang artinya bergerak. Ada juga yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata unas yang akar katanya berarti nampak. Tuh, unas nampak nih. Kelihatan nggak nih? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Nah, ini manusia udah. Kalau jin kelihatan nggak jin? Enggak. Makanya jin tuh kalau jim nun ciri-cirinya dia nggak kelihatan. Janin, tuh janin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan pas di WSD kan? Tuh jin kelihatan nggak jin? Tapi ada gak jin? Ada. Itu di WC ada gak jin kita? Makanya ketika masuk WC apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Nah, itu diajarin. Dari jin perempuan sama jin apa? Jin laki. Kelihatan gak di WC-nya? Gak. Tapi ada gak? Ada. Gak kelihatan. Jannah, sorga. Ada gak sorga? Ada. Tapi kelihatan gak? Lihat di mana? Nggak kelihatan, alam gaib, tapi ada tuh jin. Tapi kalau unas kelihatan tuh, lihat fisiknya, bentuknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, namanya unas, manusia, nampak, kelihatan. Tadi bergerak. Kenapa harus bergerak? Kita semuanya pasti bergerak. Berarti kalau nggak bergerak apa namanya? Mayit. Nggak disebut manusia lagi udah. Para jamaah sekarang statusnya sebagai nas, manusia. Kenapa? Bergerak, kelihatan tuh. Tapi kalau mayat disebut manusia lagi nggak? Udah nggak manusia lagi, dicabut tuh. Cabut. Namanya apa? Coba Bapak bilang. Itu mayatnya di mana tuh? Nggak dibilang manusianya. Mayatnya di mana tuh? Ada nggak pernah Bapak ada orang kita takziah ya. Kita nanya manusianya mana? Orangnya mana? Ada gak? Gak pernah bilang orangnya mana. Sekarang ditanya apa? Mayatnya mana? Nah, berubah statusnya. Mayat. Kenapa? Udah hilang geraknya. Ruhnya udah hilang. Tinggal apanya? Jasadnya doang. Makanya mayit. Sholatul mayit. Ada gak sholatul nas? Sholatul mayit. Tuh, ya. Jadi kita masih bergerak, masih kelihatan. Itulah yang namanya An-Nas, manusia. Ya, kita alhamdulillah manusia secara umum nih, bukan orang beriman aja, orang kafir disebut manusia juga. Maka itu di dalam satu ayat Al-Hujurat Allah sampaikan tentang persatuan daripada kemanusiaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah panggil ya ayuhan nas, sungguh kami ciptakan kalian min zakarin wa unsa, dua. Allah ciptain cuma dua, laki perempuan. Bencong ada bencong. Namanya dalam kalau kita belajar fikih namanya khunsa. Zakar laki-laki, unsa perempuan. Tapi kalau punya dua-duanya, ada laki ada perempuan, namanya khunsa.
Di kelamin ada dua, kelamin laki sama kelamin perempuan. Hukum gimana? Kalau dia nggak head, berarti jadi apa? Laki-laki. Kalau dia head, nah gitu aja patokannya. Makanya tuh khunsa nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam karena khawatir perempuan gitu. Dan minggir deh kalau yang khunsa. Tapi muskil, arti muskil nih manusia yang langka, yang jarang kita temukan. Yang ada yang normal zakarin wa unsa, laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Nih Jamadul Taibin enggak semuanya orang Jakarta nih. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ya, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ada gak Sunda? Ada. Jawa ada gak? Betawi ada? Yang pengambek. Ya, Ustaz Betawi juga. Jawa, Betawi, suku Dayak, itu banyak banget. Suku-sukunya banyak di Indonesia, berapa suku, bahasanya banyak, ribuan. Budayanya banyak, pulaunya banyak Indonesia. Dari pulau Sumatera, Papua, kalau dihitung itu ada dihitung 17.000 pulau. Itu belum masuk Pulau Gadung, Pulau Gebang tuh. Kalau pulau masuk tambah banyak lagi itu. Wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, saling kenal. Tuh, jadi kita saling kenal nih para jamaah nih. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi yang paling mulia bukan pejabat. Yang paling mulia bukan kiai, bukan ustaz. Atqakum, orang yang paling bertakwa. Tuh, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Khabir, Maha mengetahui, ya. Nah, itu tadi Anas ya, pengertiannya adalah nampak bergerak, ya. Nah, kata Anas Rabbin Nas di sini kemudian meningkat pada mengingatkan tentang kekuasaannya manusia dan seluruh makhluk tuh, Rabbin Nas.